Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memaparkan hasil tugas 5 teori bahasa dan otomata disusun oleh saya sendiri, Fikri Alfiansyah, NIM 22060033. Yang selanjutnya materinya ini kelebihan dan kekurangan NFA non-deterministik finite automaton, kelebihan NFA fleksibilitas transisi. NMA memungkinkan satu simbol masukkan memiliki beberapa transisi dari satu keadaan ke keadaan lain, memberikan fleksibilitas dalam pengenalan bahasa. Yang kedua, pengenalan string yang luas, dapat mengenali bahasa yang sulit diakui oleh DEPA karena sifat non-deterministiknya. Selanjutnya, kekurangan NEPA. Yang pertama, kompleksitas implementasi. Implementasi NFA cenderung lebih kompleks karena perlu menangani non-determinisme seperti mengelola keadaan ganda dan transisi yang tidak terdefinisi. Yang kedua, kinerja yang mungkin kurang efisien. Dalam beberapa kasus, NFA dapat memiliki kinerja yang lebih buruk daripada DFA karena adanya keambiguitasan transisi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan DFA atau bisa disebut deterministic finite automaton. Yang tadi NFA bisa disebut dengan non-deterministic finite automaton. Dan di sini yang kelebihan DFA di sini deterministik. Setiap simbol masukan hanya memiliki satu transisi yang dapat diambil pada setiap keadaan, membuatnya lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kinerja yang lebih efisien. Umumnya lebih cepat dalam mengenali string karena tidak ada ambiguitasan transisi. Kekurangan DFA yang pertama, kurang fleksibel dalam transisi, tidak dapat mengenali beberapa bahasa yang dapat dikenali oleh NFA karena kurangnya fleksibilitas dalam transisi. Yang kedua, memerlukan banyak keadaan. Beberapa DFA dapat memerlukan jumlah keadaan yang besar untuk mengenali bahasa tertentu, yang dapat menyulitkan implementasi dan pemahaman. Selanjutnya, implementasi model. Implementasi NFA yang pertama, struktur data yang kompleks, memerlukan struktur data yang dapat menangani keadaan ganda dan kondisi yang tidak terdefinisi. Yang kedua, algoritma khusus untuk non-determinisme. Implementasi memerlukan algoritma khusus untuk menangani non-determinisme seperti backtracking. Implementasi DFA yang pertama, struktur data yang sederhana. Struktur data yang lebih sederhana seringkali diimplementasikan dalam bentuk tabel transisi. Yang selanjutnya, yang kedua, algoritma deterministik yang mudah dipahami. Implementasi lebih mudah dipahami dan diimplementasikan karena sifat deterministiknya. Pilihan antara NFA dan DFA tergantung pada kebutuhan spesifik dalam kompleksitas bahasa yang akan diakui. Jika fleksibilitas diperlukan, NFA mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Tetapi jika efisiensi dan keterbatasan yang lebih baik diinginkan, DFA mungkin lebih sesuai. Sekarang kita mulai dengan membuat NFA untuk bahasa reguler. Misalkan kita ingin membuat NFA untuk bahasa yang mengandung substring AB. NFA untuk bahasa AB yang pertama, buat dua keadaan, Q0 dan Q1. Tambahkan transisi dari Q0 ke Q1 dengan simbol A. Yang ketiga, tambahkan transisi dari Q1 ke Q1 dengan simbol B. Ini adalah representasi grafis NFA. CSS code. Misalkan A, B, Q0 seperti contoh gambar ini, final state. Selanjutnya mari kita buat DFA yang ekuivalen untuk bahasa yang sama. DFA untuk bahasa AB kita akan menggunakan dua keadaan, Q0 dan Q1. Yang kedua, kita buat tabel dulu transisi dengan baris Q1 dan Q0 dan Q1 serta kolom untuk simbol A dan B. Yang ketiga, tentukan transisi untuk setiap kombinasi keadaan dan simbol sesuai dengan NFA. Ini adalah contoh tabelnya, misalkan state Q0 yang A-nya Q1 dan B-nya Q0.
dan di bawah yang baris kedua ada Q1, Q1, Q1. Ini adalah DFA memiliki dua keadaan, Q0 dan Q1. Q1 adalah keadaan akhir karena string diterima ketika substring AB terbaca. Sekarang mari kita coba membaca 3 string untuk melihat bagaimana kedua mesin ini menanganinya. Yang pertama string A, NFA Q0 Q1 diterima. DFA Q0 Q1 diterima. String AB NFA Q0 Q1 diterima. DFA Q0 Q1 diterima. String BA NFA Q0 tidak diterima. DFA Q0 tidak diterima. Dengan demikian keduanya mengenali string A dan AB, tetapi menolak string BA sesuai dengan bahasa yang dijelaskan. Sekian dan terima kasih.